Kau Pak ambo agih tahu ke pengurus kau Pak. Kalau untuk ambo mundang dan cameh jo Pak. Ambo di mana dia orang amplop campaan amplop tu. Iya. Di mana dia orang ceramah mau ke Jakarta, ke Jambi, ke Aceh dia orang amplop campaan. Iya. Tak percaya bu? Hah? Tu yo diambil isinya dulu. Loh, kok juisi isinya dibuang bu? Kok basobo orang pampok kok. Sedangnya mabuk-mabuk nampak amplop kok dibuka ya. Pitih dipasangnya BT. Berdosonya. Awak berdosa lah. Supaya tidak berdosa, ambo tidak berdosa, ambo selamain pitihnya dulu. Ya. Baik sekalian mati Allah. Jadi kata Allah tadi, kalau kami menghendaki, kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti nafsunya rendah, maka perumpamanya seperti anjing, kata Allah. Kata orang kasar kali, selama perumpamaan seperti anjing. Saya perlu nak bahasanya. Perumpamanya seperti anjing. Waktu kecil dia tahu sholat hukumnya wajib. Kalau nggak sholat hukumnya dosa. Ya, kalau dosa tempatnya neraka. Waktu kecil rajin dia sholat. Semakin dewasa, semakin tak sholat. Ya. Ibu-ibu, mau ndak dibayar 50 juta untuk ninggalin sholat? Bu, lumayan untuk bayar kredit Honda. 50 juta, mau ndak dibayar 50 juta ninggalin sholat? Yakin? Sepakat ndak orang sakit wajib sholat? Sepakat? Tadi kita bilang kalau ndak sanggup berwudu tayamum, ndak sanggup berdiri duduk, ndak sanggup duduk berbaring, ndak bisa mengangkat tangan dengan isyarat. Walau sakit tetap wajib sholat. Sepakat? Siap? Waktu barale? Berapa banyak yang mengaku orang Islam, yang mengaku orang Minang? Berapa banyak yang sholat waktu barale? Kok ada yang sholat lagi barasiah, gencunya tuh di barasihan? Bau duanya. Kalau make up bantuan tuh supaya hilang tuh pakai backlin. Pakai busa untuk nyuci piring tuh. Tapi survei membuktikan banyak anak Darojo Marapulai yang tak sholat waktu barale. Betul ndak? Kalau menurut ayat ini, dengan Al-Quran dia mengamalkan perintah sholat, dia kerjakan sholat mulia dia. Tapi dia tinggalkan sholat karena apa? Urusan dunia. Ikut hawa nafsu. Bawa ke sholat gincu kau, bawa make up kau, bawa calak kau, bawa suntiang kau, bawa tamu di tibu tua. Bawa ke sholat awak, ikut hawa nafsu. Anak darwanjiang tu. Kasabu? Ini ada wanjiang si kau. Walau syi'na larafa'na biha walakinna akhlada ilal arwattaba'a hawaa famathaluhu kamathalil kalbi. Kalbi itu artinya anjing. Yang di awak orang Minang tahu petata petitih, aduh kata mendaki atau kata menurun, aduh nenek mama alim ulama yang sopan mengecek jangan sabui anjing. Wow. Boleh habis itu Pak dirubah kata anjing menjadi wawaw. Famathaluhu kamathali wawaw. Berarti kita dah merubah ayat Allah. Ada jamaah di Bukit Tinggi yang bersuruh baca terjemahan kok Pak. Di apa kurang beradai mungkin dibacanya, maka perumpamaan seperti wawaw katanya. Ambo tanya Pak, yang tertulis itu apa Pak? Anjing Ustaz. Bapak dibaca wawaw, kasabana aja. Pak, yang dibacanya Quran Pak.
Kata anjiang dari firman Allah tuh ditukarnya menjadi wawaw dengan alasan apa? Kasabana kata anjiang kok. Bayangkan Pak. Kurang aja enggak orang tuh? Kurang aja enggaknya? Firman Allah dirubah-rubahnya. Kecenya kasa kaji itu. Ya. Kecenya kasa kata anjiang tuh deknya orang baragai dirubahnya kata anjiang menjadi wawaw. Boleh apa? Satu huruf saja dirubah ayat Al-Quran boleh enggak? Baris atas diganti dengan baris bawah boleh enggak? Baris saja tuh, harokat saja tuh. Misalkan ana menjadi ini, boleh enggak? Allah tulis dalam Al-Quran inna dibaca ini, enggak boleh. Ya. Zalika diganti tilka, enggak boleh. Zalika kata Allah, zalika baca. Ini jauh. Kalbi kata Allah digantinya wawaw, kan jauh kali itu. Ya. Ini Allah katakan orang yang cenderung kepada dunia habis waktunya untuk urusan dunia. Bampok dilapau talok sampai pagi kasuron talok anjiang tuh. Nonton bola talok sampai pagi sampai subuh, main handphone, main chip talok sampai subuh, sumbayang indah anjiang tuh. Loh ini kata Allah Pak. Ambo nak ngarang-ngarang makanya mau suruh ada yang mau terjemahan jangan berang kambo. Apa kau berangan apa macam dulu. Ambo sudah kau pulang Pak. Ambo apa tinggal siko hati-hati lah Pak. Jadi banyak di YouTube itu berang kambo Ustaz kasa benar kajinya gua. Ustaz anjiang mau awak di panjiangnya. Ambo Pak, kalau orang sadunia kau mampanjiang ambo dak akan ibogeat ya ambo dah. Orang sadunia kau menyebut saya anjing, enggak akan ibah hati saya, tapi jangan sampai Allah yang menyebut saya anjing. Apa guna orang dunia menyanjung-nyanjung kita Ustaz? Di mata Allah, Allah anjiang kata Allah. Enggak guna. Maka ada betulnya juga kasidahan dulu itu. Janganlah mau disanjung-sanjung engkau digelar manusia agung tenenononen. Jadi kita dibangga dengan sanjungan. Wah. Ya. Ustaz datang dipayungi, ya, disambut dengan tambu tasah tumputak tumplak tumputak tumplak. Tangan kita dicium, bahkan kemarin tuh ada di YouTube topi gurunya dicium, kan kutunya banyak. Bahkan waktu saya di Malaysia Pak, ada aliran di Malaysia tuh, bekas basuhan kaki gurunya tuh diminumnya itu. Ya. Baik sekalian, saking begitunya hulunya berlebihan menyanjung orang-orang yang soleh. Orang soleh itu Pak tidak perlu disanjung Pak, ilmunya diamalkan. Itu yang utama. Apa gunanya kita pajang-pajang fotonya, foto Tuanku Salihah awak pajang di rumah makan. Sembayang indah, kepunduang. Ya. Jadi nasi kebunuhan. Ya. Jadi kata Allah tadi, orang yang habis waktunya untuk urusan dunia, ya, mengikuti hawa nafsunya, maka perumpamannya seperti anjing kata Allah. Pak Ibu sekalian, mencari nafkah itu wajib enggak? Ibadah tidak? Tetapi kalau kita cuma mencari nafkah, sholat tidak, ya, sia-sia ibadah yang kita lakukan. Nah, ini sebenarnya ayat ini Pak, silahkan lihat tafsirnya. Ini ditujukan kepada para alim ulama ini sebenarnya nih. Asbabun nuzulnya menceritakan tentang kisah Bal'am bin Ba'urah, seorang ulama ya yang doanya itu mustajab. Namun karena diberikan iming-iming janji-janji dunia,
untuk tidak menyampaikan agama dengan sebenarnya, hingga akhirnya dia tidak menyampaikan Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Demi apa? Demi pangkat dan jabatan. Betapa banyak ulama-ulama anjing sekarang bantu itu, Pak. Ada ulama mengatakan, ya, mengucapkan selamat Natal itu boleh. Itu ulama anjing namanya itu. Ya. Dulu sebelum jadi pejabat dia katakan haram, sekarang jadi pejabat dia katakan boleh. Ulama anjing. Ya. Bapak Ibu sekalian. Nih. Kata anjing ini ditujukan kepada ahli-ahli agama. Ya. Kemudian bagaimana dengan orang-orang awam? Allah tegaskan dalam surat Al-A'raf 179. Tolong dibaca Ustaz terjemahannya. 179 yang artinya surat Al-A'raf. Ya. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Yaitu وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Dan sungguh akan kami penuhkan neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka yang memiliki hati tetapi tidak ada takut kepada Allah. Mereka memiliki hati tidak mau merenungkan ayat-ayat Allah. Mereka punya mata tidak digunakan melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Gempa bumi, tsunami, longsor, banjir, galodo, gunung Merapi, Malatui, pembunuhan di mana-mana merajalela, pergantian siang dan malam, itu ayat-ayat Allah. Adakah kita mengambil pelajaran daripada itu? Gempa bumi, tsunami di Aceh, hancur negeri orang, apa yang tinggal? Masjid. Ada nggak ambil pelajaran daripada itu? Gempa bumi di Padang Pariaman tahun 2009. Orang pantai Cameh karena tsunami naik ke gunung, ke bukit, ke Padang Alai. Gunung Tigo runtuh gunung tu, kini jadi kuburan massal kampung di Patamuan tu, Padang Pariaman, dekat Kampung Ambo. Jadi kuburan massal 3 desa dibenam sama Allah tu. Ya. Sekitar 10 hari setelah gempa, saya datang ke tempat lokasi itu, berdiri saya di atas tumpukan tanah-tanah itu, nampak atap-atap rumah orang, merinding Pak Ibu sekalian. Jadi kuburan massal, tidak bisa dicari lagi mayatnya. Sampai hari ini jadi kampung hantu sekarang. Galodo di Padang di Agam, ya, Bukit Batabuah, Tanah Datar, Padang Panjang, ya, Koto Baru, Koto Tuo, Galodo, hancur rumah orang, surau tetap tagak. Ada ndak awak ambil pelajaran daripada itu? Punya mata, ndak mau ambil pelajaran. Walahum adhanul la yasma'una biha. Mereka yang punya telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Apa ayat Allah itu? Azan itu ayat Allah. Allah memanggil, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Ketika Allah memanggil kita, Allahu Akbar, maka urusan yang paling besar adalah urusan menyahut seruan Allah Subhanahu wa taala. Seumpama presiden manggil kita, berbenturan dengan seruan azan, mana yang mau kita datangi dulu? Panggilan presiden atau panggilan Allah? Faktanya lebih dulu dipanggilkan presiden yang didatangi daripada Allah.
hayya 'alas salam, as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Berapa banyak orang Islam yang tahu salat lebih baik daripada tidur? Ya kenyataannya gimana? Waktu subuh lebih banyak yang tidur atau yang salat? Nah, orang yang begini punya hati tidak ada takut kepada Allah, punya mata tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah, punya telinga tidak mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak, balhum adal, bahkan lebih sesat lagi kata Allah. Jadi kalau ada orang Minang tidak namuh mendengar kaji, tidak namuh mendengar ceramah, tidak namuh belajar baca Quran, atau binatang tuh. Jadi tidak ada ceritanya orang Minang tak pandai baca Quran. Semestinya orang Minang santiang baca Quran. Sebab adai bahasa di Sarak, Sarak bahasa di Kitabullah. Kitabullah itu Al-Quran. Jadi semestinya orang Minangkabau sebelum bicara adat harus bicara Al-Quran dulu. Kupas Al-Quran, baca Al-Quran, pahami Al-Quran. Orang yang paham Al-Quran pasti beradat. Orang yang beradat belum tentu paham Al-Quran. Ibarat gedung ini Pak Ibu sekalian, atap umpama adat, tiang umpama sarak, pondasi umpama kitabullah Al-Quran. Mana yang lebih utama kita selesaikan dulu? Mana yang lebih utama kita buat dulu? Mana yang lebih utama kita kokohkan dulu? Pondasi Al-Quran, kuatkan Al-Quran, pahami Al-Quran, amalkan Al-Quran, baru terapkan syarak. Mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk menurut Al-Quran, bukan menurut selera awak. Dah paham syarak, itu baru jadi adat istiadat awak, tradisi awak. Syarak mengato, adat memakai. Apa kata syarak? Itulah yang jadi adat orang Minangkabau. Kata syarak, solat hukumnya wajib. Jadi orang yang solatnya bolong-bolong itu orang tak beradai. Solat berjamaah bagi laki-laki hukumnya wajib. Jadi kalau ada nenek mama alim ulama cerdik pandai malas solat berjamaah, itu nenek mama tak beradai. Nenek mama binatang yang kayak begitu Pak Ibu sekalian. Nenek mama yang malas ke masjid, nenek mama kabau, buruak daripada kabau lagi. Bukan kata ambo, kata Allah. Wah, surah Al-A'raf 179. Kau ada bundokan duang, indak berjilbab, bundokan duang kabau. Ada bundokan duang tu barale datang tembus tasa, goyang-goyang, ndak ada rasul malunya. Bundokan duang kambiang tu. Termasuk yang kemarin lagi viral di Bukit Tinggi itu kemarin tuh di jam gadang berjoget-joget 3 ekor makhluk Allah. 2 batinau, seorang jantan berjoget-joget lagu Minang, manyong-nyong-yang. Masya Allah. Itulah bentuk binatang yang kesurupan dari itu Pak Ibu sekalian. Ya. Nggak ada rasa malu. Coba ke Patang tuh di Padang, nenek-nenek ketangkap main remi. Baju di nenek-nenek, astagfirullahalazim. 5-6 orang nenek-nenek lah bauban lah keripui lah kemati. Pakai you can see lo tu, nak keripui. Ya Allah, nek. Main remi sampai polisi datang menangkap mengajar dia apa? Ya. Ambo rutin mengisi pengajian dekat-dekat kampung tu Pak Ibu sekalian. Ada jamaah menyambutkan, Ustaz. RT di situ tuh kawan saya Ustaz. Nenek-nenek itu Ustaz udah sendiri kasih tahu, diingatkan, nggak mau tahu nenek-nenek itu karingkang jo. Akhirnya apa? Dilaporkan ke polisi. Nggak tangguh lah nenek-nenek mada jo kironyo tuh. Tuh nenek-nenek acok makan basi tuh, basi pakak, basi turiak, basi mada, basi bana. Lah jadi nenek-nenek lah kamati bon tanah karipui. Baju di main remi. Allahu Akbar. Bukannya kasurau menengah kaji. Terus sekalian.
Semestinya kalau orang Minang baradai, panuah musaji kok dek laki-laki orang yang baradai, Pak Ibu sekalian. Panuah musaji kok ya di kampung kok banyak orang Minang. Ya. Panuah musaji kok dek orang yang baradai sebab syarat mengatur ada memakai wajib sholat berjamaah bagi para laki-laki. Di masa Rasulullah ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Umi Maktum. Menghadap Rasulullah dia berkata, "Ya Rasulullah, engkau tahu aku ini orang tua yang buta. Tua, buta. Aku tinggal sebatang kara. Rumahku jauh dari masjid. Jalan berliku-liku. Banyak binatang berbisa. Jadi 6 kendalanya, 6 kesulitannya, 6 halangannya. Buta, tua, hidup sebatang kara, rumah jauh, jalan berliku-liku, banyak binatang berbisa. Menghadap ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, dengan keadaanku ini bolehkah aku sholat di rumahku?" Apa kata Rasulullah? "Apakah engkau mendengar surah azan?" "Dengar ya Rasulullah." "Maka tidak ada keringanan bagimu untuk sholat di rumahmu." Orang tua buta tidak dapat keringanan sholat di rumah. Hei tetangga masjid yang malas ke masjid, apamu yang buta? Rumah dekat dengan masjid, bertetangga dengan masjid, berkumandang azan bersaut-sautan, tinggal pilih mau sholat di mana. Motor kredit 3, mobil kredit 5, belum lunas-lunas, hutang riba. Ya, pergi jalan-jalan bisa. Kenapa tidak pakai Honda motor itu ke masjid? Silakan pergi. Oh, kata hadis Nabi, kalau semakin banyak melangkah semakin banyak pahala. Rumah saya depan masjid, pendek kali pahala saya mau buat musuh balik mana? Ke Pasir Pangarayan. Sholat subuh sampai sana zuhur. Ya. Rumah bertetangga dengan masjid, tidak sanggup berangkat. Pertanyaannya, punya telinga nak dia? Punya hati tidak Allah memanggilnya? Itulah kata Allah tadi. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala awsarihim ghishawatun wa lahum adzabun azim. Berikutnya surat Al-Anfal ayat ke-22, surat ke-8 ayat 22. Surat ke-8 Al-Anfal ayat 22. Ya. Yang artinya, sesungguhnya makhluk yang bergerak, yang bernyawa, yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli, yang bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti. Makhluk bergerak dan bernyawa, Pak Ibu sekalian, makhluk bergerak bernyawa itu apa aja? Pohon bisa bergerak enggak jalan-jalan? Hah? Berarti dia bukan makhluk yang bergerak. Bernyawa tidak? Bernyawa. Binatang bisa bergerak enggak? Bisa berjalan enggak? Bisa. Bernyawa tidak? Manusia bisa bergerak tidak? Bernyawa tidak? Nah, kalau dalam bahasa yang lain Pak Ibu sekalian, ad-dawwabun itu maknanya binatang melata. Ya. Nah, kalau menurut Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, binatang apa yang paling buruk kalau menurut Bapak Ibu sekalian? Binatang apa yang paling hina? Hah? Anjing kan? Babi. 3? Aku banyak di kampung aku barua. Nah, di kedai kopi banyak baru-baru Allah. Bawa Ustaz, ambo Pak waktu pulang kampung, pertama tinggal di kampung, ambo coba duduk di lapau tuh, kece orang supaya bermasyarakat, duduklah di lapau supaya tahu orang, duduk awak di lapau. Di meja tuh apa-apa kok main batu domino, di meja tuh apa-apa kok main catur, di meja tuh main remi, banyak yang bau ban, sedang main tuh baru wak mah aja. Di pabaruaknya kawannya lah bau ban kok agak cakap uang tu nambah baruak dia dah 2 baruak agak cakap baruak aniang lah 3 baruak tu ambo cameh bu sudah ko ambol di pabaruak li ancak pulang wak sudah tu le. Nah itu ya. Kalau menurut awak TV yang buruk aku binatang paling buruk anjing babi baruak, tapi menurut Allah
Inna syarrad dawabi indallah, sesungguhnya binatang yang paling buruk dalam pandangan Allah, binatang yang paling buruk dalam pandangan Allah adalah orang yang peka dan orang yang bisu. Muka itu orang yang peka dengan orang yang bisu. Pakak saja lahir, pakak dan mendengar dimba orang, pakak mendengarkan kebenaran. Azan bakumandang, rumah di muka surau, dak barangkali musaji, lebih buruk daripada anjiang kali. Ya. Kecil Allah tu Pak. Ya. Ada penceramah, pendakwah, tahu dalil, tahu hadis, bisa menyampaikan, cuman takut dek jamaah banci beko, takut orang berang, takut presiden berang, nan kelamak-lamak juga sampai beko berang orang beko. Karih bana kaji. Beko kok karih kaji beko ndak diundang awak beko. Ndak diundang awak beko di mana pe amplop. Kau Pak ambo angin tahu ke pengurus kau Pak. Kalau untuk ambo mundang jangan cameh jo Pak. Ambo di mana dia orang amplop campaan amplop tu. Iya. Di mana dia orang ceramah mau ke Jakarta, ke Jambi, ke Aceh, dia orang amplop campaan. Iya. Ndak percaya bu? Hah? Tuh yo diambil isinya dulu. Loh, kok juisi isinya dibuang bu? Kok? Basobo orang pampok kok. Sedangnya mabuk-mabuk nampak amplop kok dibuka ya. Piti dipasangnya BT. Berdosonya. Awak berdosa loh. Supaya tidak berdosa, ambo tidak berdosa, ambo selamain pitihnya dulu. Dan kejahatan itu kan terjadi hanya karena ada kesempatan gitu. Awalnya tidak banieknya, dia nampak pitih, baniek berjudinya. Karena awak jadi sumber maksiat, awak ambo selamain pitihnya dulu. Jadi kalau jamaah mengundang, dosa camih lah, mikirin amplop, transfer aja lah agak 5 juta, kok 7 juta. Kok kadang ada ustadz meninggal amplop. Kok karih benar, kok tak singgung orang, kok tidak diundang awak beli aja. Ya. Akhirnya kebenaran disembunyikannya. Ya. Itulah yang kata Allah, menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sangat murah. Benar katakan benar, salah katakan salah. Kulil haqqa walau kana murron. Katakan yang benar walaupun pahit rasanya. Nabi Ibrahim berdakwah benar nak? Pak Ibu, Nabi Ibrahim dakwahnya benar nak? Tapi Nabi Ibrahim dibakar. Nabi Musa dakwahnya benar nak? Tapi Nabi Musa mau ditangkap sama Fir'aun. Nabi Isa dakwahnya benar nak? Tapi Nabi Isa mau disalib. Ya. Nabi Zakaria dakwahnya benar nak? Tapi Nabi Zakaria digergaji sampai mati. Nabi Muhammad SAW dakwahnya benar nak? Tapi Nabi Muhammad SAW mau dibunuh sama orang kampung. Di kampung Nabi Muhammad berdakwah ke dibunuh orang kampungnya. Orang kampung ke membunuhnya. Sampai Allah perintahkan Nabi Muhammad dan para sahabat hijrah ke Madinah, Pak Ibu sekalian. Baitubana, Pak Ibu sekalian. Iko kalau ustad-ustad ceramah santai-santai yang sanang-sanang jo ceramah dipertanyakan ceramahnya itu, Pak Ibu sekalian. Yang didakwahkannya itu. Ya. Dan risiko berdakwah ini, Pak Ibu sekalian, pasti apa kata Allah dan surat Al-An'am ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinil insi wal jins. Dan demikianlah kami jadikan untuk para nabi musuh-musuh dari kalangan setan, musuh-musuh dari setan dari kalangan jin dan manusia. Jadi setiap nabi punya musuh. Pertanyaannya, kita pengikut nabi nak? Pak Ibu? Pengikut nabi nak? Kita bernabikan kepada Nabi Ibrahim tidak? Bernabikan kepada Nabi Musa tidak? Bernabikan kepada Nabi Isa tidak? Bernabikan kepada Rasulullah tidak? Ulul azmi, nabi-nabi ulul azmi, mereka menghadapi musuh yang dahsyat dan penderitaan yang dahsyat, Pak Ibu sekalian. Bagaimana dengan kita? Kok senang-senang aja kita nih? Di kampung banyaknya sholat, kita santai. Di kampung padusi banyaknya berjilbab, kita santai. Di kampung jual narkoba, kita santai. Mana amar ma'ruf nahi mungkar?
kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ngajak orang kebaikan tuh enak. Ayo sedekah dapat surga, tapi mencegah kemungkaran, Pak, jangan judi, Pak, marah orang. Bapak Ibu sekalian. Nah, contoh lagi, Pak. Tadi di awal saya katakan di antara Tuhan yang banyak ditaati manusia hari ini adalah hawa nafsu. Coba surat Al-Furuq, surat Al-Jasiyah, surat ke-45 ayat 23. Ya. Yang artinya, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Lanjut. Dan Allah membiarkannya sesat. Dan Allah membiarkannya sesat. Jadi kenapa Allah sesatkan seseorang? Bukan karena kezaliman Allah, karena hamba itu yang memilih kesesatan. Ya. Nah, lanjut. Dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Jadi orang yang mempertuhankan hawa nafsu, Allah tutup penglihatannya, Allah sumbat telinganya, Allah kunci mati hatinya. Jelas? Maka siapakah yang mampu memberi petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Nah, siapa yang dapat memberikan petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Allah kunci mati hatinya, Pak Ibu sekalian. Ya, pertanyaannya, Pak, terutama bapak-bapak nih, bertuhankan kepada Allah atau kepada hawa nafsu? Ya, tadi saya tanya tadi, sholat hukumnya wajib tidak? Sholat berjamaah hukumnya wajib tidak? Saya tanya lagi, Pak, merokok itu ada manfaatnya enggak? Merokok, coba jujur, sebutkan satu manfaat rokok, jujur. Apa manfaat rokok, Pak? Oh, saya kok enggak merokok, Ustadz, enggak keluar inspirasi saya. Kalau begitu usulkan kepada Dinas Pendidikan, setiap ujian akhir tahun kasih siswa-siswa rokok semuanya. Ya. Jadi kalau dia ujian tuh kan enggak terpikir dia, dari SD kasih rokok biar lulus semua, ya. Buntu otaknya, merokok dulu. Coba jujur, yang banyak dibawa orang ke WC, roti, permen, teh talua, atau rokok? Kenapa ke orang bawa rokok ke WC? Kenapa? Karena sama najisnya. Rokok itu sama dengan Alhamdulillah di masjid ini nggak ada yang merokok. Ya. Sekarang ya, entah kalau duluan nggak tahu lah saya. Makanya saya berani ceramah begini karena saya tahu nggak ada yang merokok sekarang ini. Sekarang ya. Nggak usah cerita agama, Pak. Tanya sama dokter kafir, Pak. Alah, Ustaz, saya umur saya 70 tahun merokok panjang umur saya. Itu anak tuh umur 5 tahun mati gitu ya. Nah, cobalah kalau bisa supaya panjang umur cucu bapak tuh. Bapak merokok, kasih cucu rokok. Wah, ini nak biar panjang umur macam kakek. Mohon maaf, Pak ya. Mohon maaf, Pak. Coba masuk akal enggak? Kita bakar, asapnya kita sedot, dan bahkan nikotin itu, kapasnya itu setelah diteliti banyak unsur-unsur babinya, Pak Ibu sekalian. Gimana mau sholat kita diterima oleh Allah sementara kita mengkonsumsi hal yang haram? Pak, betapa zolimnya kita. Lihat, tanya pada dokter-dokter kafir sekalipun, perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif.
Orang yang nak merokok tetapi menghisap asap rokok itu Pak, lebih besar resikonya daripada yang perokok. Dan penelitian kesehatan, ya, karena rokok beribu orang mati dalam sehari Pak Ibu sekalian. Tapi ya, alah, itu kan karena Ustaz nggak merokok. Itu kiai-kiai itu merokok Ustaz. Habib-habib itu merokok. Ya. Ikutan kita bukan Habib. Ikutan kita bukan kiai. Ikutan kita Rasulullah. Fa in tanazatum fi syai'in faruddu ilallah war rasul. Apabila kamu berbeda pendapat tentang urusan agama, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Tidak ada kembalikan kata guru saya, kata kiai saya, kata habib saya. Ya, kiai, ustadz, habib itu manusia biasa. Bisa benar, bisa salah. Kalau benar ikuti, kalau salah tinggalkan. Jangan fanatik buta. Sekalian, kita iba mencelia orang Palestina dibantai. Coba pengakuan Pak yang punya perusahaan rokok di Indonesia nih, pengakuan yang punya usaha rokok Sampurna, rokok Jarum, mereka sendiri pun tak merokok itu. Cina kafir itu Pak tak merokok, Cina kafir itu Pak. Mohon maaf ini Pak, ya. Pertanyaannya, Tuhan Bapa, Allah atau hawa nafsu? Hah? Allahu Akbar, tapi habis sholat merokok di teras. Di masjid kadang-kadang pengajian-pengajian ada disediakan asbak rokok. Kadang tuangkunya, buyanya diundang, tuangku viral. Ya, sebelum pengajian merokok dulu. Nah, Pak bisa lihat. Saya lihat, mau bapak sebut Wahabi atau tidak terserah. Di Jazirah Arab kalau ada imam perokok tidak boleh jadi imam Pak. Ya, alhamdulillah imam kita waktu sholat tadi tidak merokok. Alhamdulillah senang saya waktu sholat, dan semoga di luar sholat ingat juga enggak saya. Mohon maaf Pak ya, ini dah mulai panas nih bapak-bapak yang merokok nih kayak ini. Nah, ya, ini kaji Pak yang harus disampaikan Pak Ibu sekalian. Ya. Betapa banyak keuntungan dari pedagang-pedagang rokok itu Pak Ibu sekalian untuk membantai saudara-saudara kita di Palestina Pak Ibu sekalian. Kita sudah mendoa tidak, menyumbang tidak, malah memberikan sumbangan untuk membantai saudara-saudara kita di Palestina. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah. Jadi kalau kita mengaku la ilaha illallah, yang pertama singkirkan setan, singkirkan hawa nafsu. Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, ya, ada 8 perkara yang boleh dicintai tetapi akhirnya menjadi Tuhan selain daripada Allah. Surat At-Taubah surat ke-9 ayat 24 Allah berfirman, Qul in kana aba'akum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratan tahsawna kasadaha wa masakin tardawnaha. Katakanlah jika bapak-bapakmu atau orang tuamu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu atau suamimu, sanak familimu, harta-hartamu, perdagangan, pekerjaan, pangkat-pangkatmu, rumah yang kamu cintai, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih, apabila lebih engkau cintai daripada Allah dan Rasulnya serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan azabnya. 8 perkara tadi ini boleh dicintai, tapi jangan melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasul. Siapa mereka? Orang tua, anak, saudara, kakak beradik,
istri atau suami, sanak famili, harta kekayaan, pangkat jabatan dan pekerjaan, rumah tempat tinggal. Apabila lebih dicintai, maka 8 perkara ini telah menjadi Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka tunggulah azab Allah. Ya. Terakhir, silahkan buka surat Al-Maidah ayat 104. Terakhir, jam 10 kita selesaikan kajian ini Pak Ibu sekalian. Terjemahannya baca. Al-Maidah ayat 104 Ya. yang artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul, mereka menjawab, cukuplah bagi kami apa yang kami dapati dari nenek moyang kami mengerjakannya. Apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk? Ya, ketika diajak mari ikuti Al-Quran, mari ikuti hadis, apa kata orang kampung? Oh, apa yang kamu dapati sejak siswa antum-antum kami, nenek moyang kami lah bantu-bantu. Ya, kata Allah, apakah kamu akan begitu juga nenek moyang kamu? Pada nenek moyang kamu itu tidak mendapat petunjuk, tidak mengetahui. Oh, kami biasa kalau mau doa pakai kemenyan. Nenek moyang kita orang Hindu dulu. Ya. Oh, kami kalau berdoa itu ya, kami sekalian kalau menegak-tegak kudo bangun rumah tidak dihias silakan namanya. Oh, kami kalau lahiran anak di bawah kasur masukkan benang, gunting, pisau, ladiang, singsung. Ya, anak lahir supaya nggak kena pasi, kasih bawang putih, bawang merah, tomat, cabai hijau, cabai merah, dikukus tujuh sekali. Oh, kami supaya rumah nggak kemasukan setan, tempel ayat kursi. Nggak takut setan ayat kursi. Apa kurang tempel kursi? Soalnya nggak umat. Ketawa-ketawa setan. Tradisi nenek moyang. Ya. Oh, lagi saya esok kami bantu aku. Lagi jalan tadi kok Al-Qur'annya bantu aku, hadis bantu aku. Oh, kami bantu aku dulu. Saya ini berubah oleh Tuhannya nenek moyangnya. Ya. Nah, ini Bapak sekalian, di antara Tuhan-Tuhan yang batil selain daripada Allah, baru berapa kita bahas tadi? Yang pertama setan, yang kedua hawa nafsu, yang ketiga nenek moyang, dan ternyata banyak lagi Bapak sekalian Tuhan yang batil yang banyak menjadi Tuhan bagi kita orang Islam hari ini Bapak sekalian. Jadi hati-hati ya. Kalau kita nggak benar-benar mencari hidayah, tekun beribadah, belajar Bapak sekalian, maka niscaya amal kita akan sia-sia. Semoga kiranya ilmu agama ini yang kita bahas bersama memberikan manfaat bagi kita semuanya, agar kita kembali meluruskan pemahaman kita, terus belajar sampai akhir hayat kita, sebagaimana pepatah mengatakan, tuntutlah ilmu dari buaya sampai hilang. Tadi disampaikan oleh ustaz kita ya, orang yang cenderung kepada dunia, menggunakan hawa nafsunya rendah, maka perumpamannya seperti anjing. Dan kita sepakati ya, hadis menyebutkan bahwasanya sholat berjamaah hukumnya wajib bagi para laki-laki. Nah, makanya hati-hati nanti. Yang subuh gak datang tadi hati-hati, anjing atau orang. Ya. Syarat mengatur ada yang memakai sholat berjamaah punya wajib bagi para laki-laki. Jadi kalau ada laki-laki yang wajib subuh nanti, nah itu berarti anjing. Mohon maaf ya. Alhamdulillah yang datang sekarang ini orang semua nih, alhamdulillah. Cuma nggak tahu subuh nanti ya. Jangan sama saya Pak, baca Quran ini ya. Baca Quran ini, renung-renungkan Quran ini ya. Yang kasar itu kata saya kasar atau hati kita yang keras membantu ya. Sudah sekian tahun itu beragama dan ngerti juga
Ya, maka pentingnya kita menuntut ilmu agama. Ya, walaupun sakit rasanya, tapi ingat, setiap obat yang kita minum itu sungguh kebanyakan pahit obat itu enggak. Tapi mau nggak mau harus diminum demi kesembuhan kita. Seperti kalau kita sakit kena penyakit gula stadium 4, kena bau leh, kaki itu nah busuk kaki itu. Kalau ingin panjang umur aja dipotong begitu nah. Diamputasi pada kaki itu supaya bisa panjang umur. Sakit nggak dipotong amputasi itu? Sakit, tapi demi kesembuhan kita, demi panjang umur kita buang yang kaki yang busuk sakit. Betul loh Pak, Ibu, anak-anak awak sunyi, ketek-ketek sunyi, sakit nggak sunyi? Letakkan apa? Sunyi dulu Pak. Ya, tapi demi kesehatan kita, demi perintah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, kita korbankan ujung sunyi itu. Ya, bisa lihat. Begitu pula ketika mendengar kaji ini Pak, sakit tak punya kaji kok tersinggung ada. Yang punya hati tersinggung ini mudah-mudahan berubah. Tapi kalau hatinya sudah membantu, memang dia pikirin aku betul kaji yang betul. Dan berubah itu sudah boleh, dia sebanyak anjing. Ya. Maka harapan kita semoga dengan kaji ini, ya, semoga hati kita yang keras membantu itu hancur dulu dengan ayat-ayat Al-Quran hingga runtuh kesombongan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian saja persiapan yang dirahmati Allah. Semoga kiranya majelis kita ini diridhai dan berkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kiranya Allah ampunkan dosa-dosa kita semuanya. Allah ampunkan dosa-dosa kedua orang tua kita. Allah ampunkan dosa keluarga-keluarga kita. Semoga Allah memberikan kepada kita yang sakinah mawaddah warahmah. Semoga Allah terima segala ibadah kita. Allah mudahkan kita untuk tunduk patuh kepadanya. Semoga dengan senantiasa Bapak Ibu sekalian di kegelapan malam, maghrib, isya, subuh berangkat ke masjid. Semoga di akhirat Allah berikan cahaya yang sempurna. Semoga kiranya senantiasa Bapak Ibu datang ke masjid. Semoga kiranya mati kita dalam husnul khotimah. Semoga kiranya Allah hindari diri kita, jauhkan dari musibah bencana malapetaka. Semoga Allah anugerahkan kepada kita pemimpin-pemimpin